Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua, siswa-siswi kelas 8 SMP Al-Huda Kota Kediri ya. Jumpa lagi dengan pembelajaran online ya. Pagi ini tadi pada jam pertama sudah kita ikuti bersama, yaitu pelajaran IPS ya. Yang pelajaran kedua prakarya ya anak-anak hari ini ya. Baik, kita lanjutkan ya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang kerajinan bahan lunak ya. Perlu kita ingat ya, ketika anak-anak masuk kelas 7 ada dua aspek yang kita pelajari di sekolah kita ya, yaitu aspek kerajinan dan aspek pengolahan. Nah, untuk semester ini kita memasuki aspek pengolahan. Sebelum ke materi, anak-anak, saya mohon kerjasamanya ya bagi siswa yang belum mengumpulkan tugas kerajinan atau tugas lain ya, baik itu menjawab soal ya sama proyek video ya, cara membuat kerajinan bahan lunak. Silahkan ya, tetap ditunggu. Diutamakan kerajinannya, hasilnya ya, tetapi bisa difotokan dulu baik ke saya ataupun ke Bu Pipit ya. Anak-anakku semuanya ya, semoga hari ini anak-anak semua dalam kondisi yang sehat ya, tidak kurang suatu apa ya, bisa tetap semangat mengikuti pembelajaran online. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya, agar supaya ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita dunia dan akhirat ya, dan membawa berkah bagi kita semua. Amin. Doa mau belajar mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Terima kasih anak-anak semua ya. Kita lanjutkan ke langkah selanjutnya, yaitu tentang pengolahan bahan pangan serealia, kacang-kacangan dan umbi menjadi produk makanan. Pada jenjang kelas 7 kita juga sudah mempelajari pengolahan ya, tetapi tentang olahan bahan pangan buah di semester 1 ya. Dan di semester 2 adalah olahan bahan sayur ya. Sekarang kita masuk jenjang kelas 8. Kita mempelajari pengolahan bahan pangan serealia, kacang-kacangan dan umbi menjadi produk makanan. Baik ya, untuk kompetensi dasarnya kita masuk di 3.1, yakni menganalisis rancangan pembuatan, penyajian dan pengemasan bahan pangan serealia, kacang-kacangan dan umbi menjadi makanan atau minuman yang ada di sekitar kita atau wilayah setempat. Kemudian indikator pencapaian kompetensinya atau IPK ya, yang kita pelajari yaitu mengetahui aneka jenis pengolahan serealia, kacang-kacangan dan umbi-umbian menjadi makanan dan minuman beserta sarana dan teknik yang digunakan untuk mengolahnya ya. Kemudian tujuan dari pembelajarannya ya, materi hari ini disampaikan agar supaya anak-anak yang pertama bisa memahami pengertian bahan pangan serealia, kacang-kacangan dan umbi ya. Yang kedua, anak-anak bisa mengidentifikasi jenis bahan pangan serealia, kacang-kacangan dan umbi. Dan yang terakhir, mengidentifikasi manfaat bahan pangan serealia, kacang-kacangan dan umbi. Kita lanjutkan lagi ya. Yang berikutnya yaitu ini pengertian atau apa itu serealia ya. Cermati gambar berikut ya. Ini yang pertama ada padi. Ini tanaman padi ya anak-anak.
padi termasuk dalam serealia. Yang berikutnya ini adalah gambar gandum ya. Ini juga termasuk serealia. Yang berikutnya jagung ya, kita ketahui bersama jagung juga termasuk di serealia. Selanjutnya adalah gambar kacang tanah ya. Ini masuk di bahan kacang-kacangan. Ini kacang almond ya. Yang berikutnya kacang kedelai. Ya, ini adalah pohon dari kacang kedelai. Selanjutnya umbi. Ini ya. Yang kita tahu ini umbi telur rambat itulah anak-anak ya. Kemudian yang berikutnya kentang juga termasuk dalam umbi ya. Yang ketiga ini apa kita menyebutnya telokaspe ya, atau ubi jalar ya. Nah, sudah terpampang tadi gambarnya ya anak-anak, bisa dicermati. Nah, ini salah satu gambar serealia, yaitu gandum ya. Sebenarnya apa serealia itu? Serealia adalah jenis tumbuhan golongan padi-padian, rumput-rumputan atau graminea ya, yang dibudidayakan untuk menghasilkan bulir-bulir berisi biji-bijian sebagai sumber karbohidrat atau pati. Jadi contohnya adalah padi, gandum ya. Kemudian yang mendekati adalah sorghum ya. Yang terakhir adalah jagung ya. Yang berikutnya pengertian kacang-kacangan ya. Kacang-kacangan adalah biji berukuran lebih besar dibandingkan serealia yang digunakan untuk bahan pangan manusia dan hewan ternak. Jadi kacang ini hewan juga mengonsumsi ya. Tanaman kacang-kacangan umumnya ditanam termasuk jenis tanaman famili Fabaceae ya. Jadi banyak sekali jenis kacang-kacangan ya. Yang kita tahu ada kacang hijau, kemudian kacang kedelai, yang sudah kita lihat tadi kacang almond ya. Ada satu lagi kacang merah ya. Dan masih banyak lagi jenis kacang yang lain ya. Yang terakhir pengertian umbi ya. Umbi adalah organ tumbuhan yang mengalami perubahan ukuran dan bentuk atau yang disebut dengan pembengkakan ya, sebagai akibat perubahan fungsinya ya. Perubahan ini berakibat pada perubahan anatomimnya. Ya, banyak sekali jenis umbi. Umbi kentang, umbi talas ya. Kemudian umbi singkong atau ubi jalar tadi ya. Nah, sekarang kita memasuki ke jenis dan manfaat dari serealia. Beras ya. Beras adalah butir padi yang sudah dipisahkan dari sekam. Warna beras ada yang berbeda-beda, diatur oleh gennya ya, genetiknya, akibat perbedaan gen yang mengatur warna aluronnya, warna endospermanya, dan komposisi pati pada endosperma. Contoh dari jenis beras adalah beras putih yang kita makan itu ya sehari-hari ya. Kemudian beras merah ya. Ada beras hitam, ada ketan putih, kemudian ada ketan hitam ya. Yang kedua, jenis dan manfaat serealia jagung ya. Merupakan tanaman semusim atau annual ya. Siklus hidupnya maksudnya di sini adalah ditanamnya ya. Kisaran sekitar 80 sampai 150 hari ya. Di Indonesia ada 2 jenis jagung yang biasa ditanam ya. Secara umum yaitu ada jagung berwarna kuning dan jagung berwarna putih ya. Kemudian serealia selanjutnya yaitu gandum. Oh, ini ada ini ya, manfaat dari tanaman jagung ya. Yang pertama, batang dan daun muda digunakan untuk pakan ternak ya. Kemudian batang dan daun tua ya setelah dipanen
bisa digunakan untuk pupuk hijau atau kompos ya. Kemudian batang dan daun kering digunakan untuk kayu bakar ya. Batang jagung sendiri untuk lanjaran atau turus. Yang kelima, batang jagung untuk bahan kertas atau pulp ya. Yang keenam, buahnya, buah jagung muda atau orang Jawa bilang putren ya, digunakan untuk memasak ya, sayuran, bisa juga untuk bergedel, bakwan, bahkan sampai ke sambal goreng ya. Kemudian yang terakhir, bijinya yang jagung tua bisa digunakan untuk pengganti nasi jagung ya. Kita pernah juga mengonsumsi ya anak-anak. Kemudian untuk marning, sudah tahu marning ya anak-anak ya, bisa dibilang keripik tapi yang dari jagung ya, kecil-kecil ya, dari jagung itu ya. Kemudian brondong di sini ada dua macam, ada brondong beras dan brondong jagung yang kita juga sering temui ya. Kemudian roti jagung, bisa juga untuk tepung maizena itu ya anak-anak, itu berasal dari jagung ya. Mie bihun juga ada yang dari jagung. Jadi manfaat tanaman jagung ini banyak sekali untuk kehidupan kita dan sekitarnya ya. Kemudian yang selanjutnya serealia yang ketiga yaitu gandum ya. Next. Ini kalau di India ya, gandum ini langsung diolah menjadi tepung dan menjadi makanan pokok orang India ya. Tetapi di Indonesia hanya digunakan untuk bahan dasar roti dan mie ya. Mie ada mie instan, kemudian ada mie yang lainnya ya. Kemudian kandungan daripada gandum ini sendiri mempunyai zat karbohidrat yang cukup tinggi. Tetapi kalau di negara kita karena terbiasa mengonsumsi serealia jenis padi ya anak-anak, jadi hanya memanfaatkan gandum untuk bahan roti saja. Yang berikutnya adalah sorghum. Nah, sorghum ini jarang kita temui di Indonesia ya anak-anak. Sorghum adalah tanaman serbaguna yang dapat digunakan sebagai sumber pangan, bisa untuk pakan ternak juga, dan bisa untuk bahan baku industri ya. Dari segi gizi, sorghum mengandung karbohidrat, protein, kalsium, dan zat yang lainnya yang lebih bermanfaat ya. Karena mengandung karbohidrat, sorghum bisa dijadikan bioetanol ya, atau menciptakan bahan bakar ini ya, bioetanol itu ya anak-anak ya. Baik, kita lanjutkan. Setelah serealia kita mempelajari tentang jenis dan manfaat kacang-kacangan ya. Yang pertama adalah kacang tanah. Kacang tanah biasa ditanam di lahan kering dan lahan sawah sesudah panen padi ya. Kacang tanah mengandung banyak nutrisi yang dibutuhkan kesehatan tubuh, di antaranya mengandung serat ya, kemudian protein, ada karbohidratnya ya, kemudian ada lemaknya juga, dan berbagai macam vitamin serta berbagai jenis mineral ya. Kemudian yang berikutnya kacang hijau ya. Ini kita perhatikan gambarnya adalah pohon kacang hijau ya. Pembudidayaan kacang hijau atau Vigna radiata L ya dilakukan dengan dilakukan dengan biji pada lahan kering. Jadi menanam bijinya ya. Kita juga sering ya pembelajaran ya. Kita pernah mencoba sendiri bahwa dengan menanam biji kacang hijau, kita pernah nyoba di kapas ya, kemudian ditaruh di dalam gelas, kita biarkan beberapa hari,
Nah, dia akan tumbuh ya. Sama di sini adalah dengan biji pada lahan kering maupun lahan di sawah sesudah panen padi dan buahnya berbentuk polong ya. Jenis kacang polong yang lain selain kacang hijau adalah kacang kedelai juga berbentuk polong ya anak-anak ya. Kemudian kandungan dari kacang hijau ya, ini diutamakan untuk obat-obatan dan kesehatan tubuh. Air dari rebusan kacang hijau juga untuk menyehatkan tubuh ya anak-anak ya. Ya, kita lanjutkan lagi ke kacang kedelai ya. Kacang kedelai paling banyak diminati di negara kita, yaitu digunakan sebagai bahan dasar pembuatan tahu dan tempe ya anak-anak ya. Kemudian nama lain dari kedelai adalah Glycine Maxell ya, termasuk tanaman semusim. Tergolong familia Fabaceae ya. Seperti saya sampaikan tadi, hampir sama dengan kacang hijau, buahnya berbentuk polong ya. Kemudian yang berikutnya adalah kacang almond. Mengandung protein yang cukup tinggi ya. Seporsi kacang almond kaya dengan vitamin E, riboflavin, niacin dan kalsium. Ini kalau kacang almond ini biasanya impor ya anak-anak. Di negara kita jarang sekali ya. Yang selanjutnya adalah jenis dan manfaat umbi-umbian. Nomor 1 yaitu ubi jalar. Ada 3 jenis ubi jalar ya di Indonesia, yaitu yang berwarna putih kecoklatan, kemudian merah dan ungu ya. Kita juga pernah lihat jenis ubi jalar yang disebut dengan cilembu itu ya anak-anak. Kemudian ubi jalar memiliki kandungan gizi karbohidrat kompleks yang tinggi sehingga membuat energi tidak sekaligus terlepas melainkan secara bertahap. Jadi kalau makan ubi itu sebenarnya kita itu jadi lebih awet kenyang ya. Kemudian ubi jalar mengandung vitamin C yang tinggi ya, berguna untuk merawat elastisitas kulit ya, serta vitamin A dan beta karotin dari warna ungu, oranye dan merah pada ubi yang berfungsi untuk melindungi paru dan mencegah kanker, terutama kanker paru dan kanker mulut. Yang berikutnya adalah jenis ubi kayu atau singkong ya. Kalau kita bilang adalah telo rambat ya. Merupakan tanaman perdu dengan akar tunggang dan sejumlah akar cabang yang membesar menjadi umbi akar yang dapat dimakan. Makanya kalau jenis umbi itu disebut tumbuhan yang mengalami pembengkakan karena ini tadi ya. Akar cabang tersebut adalah membesar ya. Kemudian ubi singkong sering dimanfaatkan sebagai makanan pokok karena mengandung banyak karbohidrat tetapi miskin protein ya. Daunnya termasuk sumber protein yang banyak ya, mengandung asam amino metionin. Oleh karena itu daun singkong yang masih muda banyak dimakan atau dibuat sayur daun singkong. Yang ketiga adalah umbi talas ya. Perhatikan gambar talas dan pohonnya ya. Umbi talas sebagai sumber karbohidrat pengganti beras. Tetapi kalau di negara kita ini jarang ya yang mengonsumsi umbi talas. Kebanyakan kalau di tempat kita itu talas itu seringnya dibuat keripik ya. Kalau dimakan gitu aja jarang ya.
Kemudian dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan. Bagian tanaman talas yang dapat dimakan yaitu umbi talasnya, tunas muda, dan tangkai daun ya. Sedangkan pelepah dan daun talas dapat dimanfaatkan sebagai bahan pangan obat maupun pembungkus makanan. Sedangkan yang tidak dapat dimakan hanyalah akar serabutnya ya. Kemudian yang keempat, jenis umbi yang keempat adalah kentang ya. Kentang merupakan salah satu tanaman tahunan yang paling banyak di seluruh dunia. Jadi di mana-mana kentang itu ada ya. Kemudian kentang tergolong herba semusim atau tanaman pendek tidak berkayu. Kebanyakan kalau jenis umbi ada yang berkayu ya anak-anak, termasuk singkong tadi ya, sama telur rambat tadi ya, ada kayunya. Jadi yang tidak berkayu hanya kentang sama talas ya. Ini termasuk herba semusim dan cocok ditanam di dataran tinggi serta di daerah yang beriklim tropis. Yang beriklim tropis itu yang bagaimana? Ya, yang berada di kisaran suhu 25 derajat Celcius ya. Kentang memiliki kandungan gizi yang tinggi daripada nasi karena memiliki kandungan protein dan mineral yang lengkap. Maka penduduk Eropa dan Amerika Serikat memanfaatkan kentang ini sebagai makanan pokok ya. Kalau di negara kita kan makanan pokoknya nasi, tetapi kalau di Eropa atau Amerika kentang ini menjadi makanan pokok, sehingga olahan dari kentang banyak sekali macamnya di Eropa ya. Ada yang dibuat untuk dihaluskan, dijadikan namanya adalah masses ya. Itu olahan dari kentang yang dihaluskan dicampur dengan keju ya. Dimakan gitu aja, ditambahi sayuran. Orang-orang di Eropa dan Amerika sangat menyukainya ya. Kalau di negara kita kan hanya digoreng itu ya, di tempat-tempat yang anak-anak muda zaman sekarang yang namanya nongki atau nongkrong itu ya, hanya memesan kentang goreng dimakan dengan saus ya atau mayones, ya sudah itu ya. Kemudian yang berikutnya ini hasil olahan pangan dari serealia. Kita cermati bersama ya. Gambar yang pertama itu adalah bungkusan seperti bisa dikatakan mendut juga bisa, tetapi ini adalah tape ketan ya. Kita ambil serealia yaitu ketannya, bisa ketan putih atau ketan hitam ya. Kemudian ini yang kedua adalah lemet singkong. Lemet singkong dari umbi-umbian ya anak-anak. Umbi singkong ya, dihaluskan dulu singkongnya, kemudian baru dimasukkan ke dalam daun pisang, terus dikukus ya anak-anak. Yang ketiga ini adalah kue lumpur, tetapi dari kentang. Kentang kita ingat-ingat tadi umbi juga ya anak-anak, umbi kentang ya. Terus yang keempat, nah ini tadi dari serealia jenis jagung. Hasil olahannya apa? Bakwan jagung, iya betul ya anak-anak. Ya, yang kemudian yang terakhir ini dari jenis kacang-kacangan. Ya, ini adalah kacang telur ya anak-anak. Dan masih banyak lagi hasil olahan pangan yang lain ya. Kacang-kacangan bisa dibuat untuk sele, kemudian bisa dibuat untuk kue kering ya. Setiap kali lebaran itu kan ada kue kering dari kacang ya anak-anak. Nah, ya, kemudian umbi-umbian di sini masih banyak lagi ya. Nanti anak-anak bisa lebih mempelajari dari materi hari ini ya. Anak-anakku semuanya, mungkin ini tadi pembelajarannya kalau terlalu cepat
bisa anak-anak dilihat kembali nanti ya, untuk mengingat-ingat lagi materi yang saya sampaikan hari ini. Dan sekali lagi ya, mohon kerjasamanya kepada siswa-siswi kelas 8. Bagi siswa yang belum mengumpulkan tugas, masih ditunggu ya. Jadi tolong kerjasamanya dari kelas 8A sampai 8G, baik itu tugas soal jawab, kemudian tugas proyek, dan tugas praktek, dan yang terakhir pertemuan kemarin evaluasi kerajinan bahan lunak, yakni mengerjakan soal ya, yang dikirim linknya di FB kemarin. Yang belum mengerjakan mohon untuk segera mengerjakan ya, langsung dikirimkan ya. Kemudian nanti untuk anak-anak semuanya, buat kita sama-sama ngoreksi, hasil dari nilai akan dikirim ke wali kelas ya anak-anak. Jadi sekali lagi mohon kerjasamanya. Kelas 8A, B, C, D, E dikirimkan ke Bu Pipit ya. Kemudian 8F dan G dikirimkan ke saya ya anak-anak. Untuk materi hari ini saya rasa itu ya yang bisa saya sampaikan. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah sama-sama ya anak-anak. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk menambah ilmu kita ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.